Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret untuk memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Muhammad Khatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian umum. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi. Isu-isu yang sangat krusial di dalam beberapa waktu terakhir itu berkaitan misalnya dengan daya beli kelas menengah. Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil dan dilakukan untuk mengantisipasi masalah itu. Juga kami membahas mengenai soal upaya untuk peningkatan penerimaan negara. Dan juga mengenai UMP, karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi, tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain. Nanti kalau mengenai detailnya, saya kira biar dari Menteri Perekonomian atau Menteri Keuangan yang akan menyampaikan. Bu Mari. Sementara itu, Mari LK Pangestu yang merupakan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Mari juga menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional. Tadi kita juga membahas apa yang menjadi tantangan di jangka pendek ya, seperti menjaga daya beli dan bagaimana belanja pemerintah bisa mendukung pertumbuhan di akhir tahun maupun di awal tahun. Tapi juga isu-isu jangka menengah, bagaimana kita bisa menjaga daya saing, menurunkan biaya-biaya untuk investasi yang selama ini dianggap mengganggu iklim investasi, untuk melihat ke jangka menengahnya itu seperti apa. Karena kita ingin tentunya tumbuh di atas 5%. Ya. Jadi itu mungkin isu-isu terkait dengan daya saing, investasi, dan bagaimana menjaga supaya iklim investasi itu bisa kita kondisikan menarik ya, karena kita di dalam suatu keadaan regional dan global di mana terjadi relokasi dari investasi yang kita juga ingin menarik ya, dan kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya, jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu yang perlu juga kita atasi. Jadi itu lebih yang jangka menengah. Lebih lanjut, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan. Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95% belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi efisiensi yang telah mencapai angka signifikan. Luhut pun optimis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% secara bertahap dalam 5 tahun ke depan dapat tercapai. Kami juga tadi menyampaikan ada 53 quick win presiden yang segera bisa diumumkan secara bertahap. Misalnya seperti penanganan air pollution di Jakarta, saya kira akan segera diumumkan. Yang kedua juga menyangkut masalah katalog versi 6. Katalog versi 6 akan diluncurkan bulan depan dan itu akan mengcover 95% dari belanja APBN. Itu kita harapkan akan betul-betul mengurangi nanti inefisiensi di negeri kita yang ekornya itu 6,6-6,7 itu ya. 6,8. Jadi angka yang sangat tinggi. Jadi kalau itu tercapai, sebenarnya kita bisa menghemat kebocoran yang sampai 35-40% atau lebih dari 40%, itu setara dengan 70 miliar dolar kira-kira. Kalau itu kita bisa efisienkan mungkin setengah dari situ, saya kira keinginan Presiden untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap, itu kita akan bisa capai dalam 5 tahun ke depan. Jadi kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu segera akan dilakukan, dan kemudian ujungnya nanti kepada government technology. Jadi saya kira sudah Presiden putuskan akan segera dilaksanakan.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sinergi antara pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional. Kombinasi langkah strategis dan konkret diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tim Eljon Media melaporkan.